Sian. Ya kakak, Kak Reza bisa diperkenalkan dulu ke Mahkamah tentang nama, terus mungkin angkatan berapa gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Akbar. Teman-teman boleh sapa saya dengan Kak Reza atau Reza saja juga nggak masalah. Saya adalah anak mahasiswa IT Telkom, jurusan Teknik Industri, angkatan 2007. Dan alhamdulillah lulus tepat waktu pada tahun 2011, seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini bisa diceritakan sedikit Kak untuk mungkin pengalaman jadi mahasiswa sama mahasiswa IT Telkom. Mungkin juga lanjut ke prestasi kakak yang wah segitu banyaknya gitu. Oke, perjalanan cerita saya ketika menjalani kuliah di kampus Dayakolot ini ya, sebenarnya luar biasa. Jadi saya orang rantau, asli dari Surabaya, merantau dari Surabaya walaupun sama-sama kota besar, tapi ya sesuatu yang berbeda karena tatarannya udah beda, jadi kulturnya pun juga beda. Tapi itu sebuah tantangan ketika mungkin kita masuk ke masa baru, mahasiswa baru, kemudian menjalaninya dengan ya mungkin enjoy lah ya, dan alhamdulillah bisa menjalankan ya semua amanah di kampus itu dengan baik. Jujur ketika saya kuliah itu ya sama kayak hampir seluruh mahasiswa yang lain ya ada malasnya, ada senengnya, ada rajinnya, ada passion yang kita ingin jalanin. Nah kebetulan ya ketika saya dulu menjalani kuliah semester 1-2 itu saya masih jadi mahasiswa yang study oriented. Ya, semester 1-2 saya study oriented, saya pokoknya targetnya di target orang tua kamu harus IPK seperti ini. Tapi ya, it's not problem gitu ya, nggak masalah. Dan alhamdulillah bisa menjalaninya. Semester 2, next semester 3 saya mulai gerah dengan yang namanya hanya kita jadi kutu buku lah. Saya gerah gitu. Itu bukan saya banget gitu. Saya harus keluar dari itu, saya harus ikut organisasi ini, ikut organisasi itu. Dan saya akhirnya coba untuk mengaktualisasi diri dengan masuk HMTI waktu itu. Masuk HMTI Telkom sebagai staff. Waktu itu staf Departemen Kesekretariatan. Nah, di staf Departemen Kesekretariatan HMT 2008 yang notabene itu waktu transisi. Jadi yang biasanya setahun, di situ cuma setengah tahun. Tapi saya tuh mensyukuri ya, maksudnya ambil manfaatnya ketika saya setengah tahun itu, saya mencoba apakah saya bisa nggak sih saya kuliah ditambah dengan saya berorganisasi. Ternyata ketika saya ikut organisasi, nilai saya makin bagus gitu. Bahkan di semester saya aktif kuliah, aktif organisasi, IP saya dapat 4 dan seterusnya gitu. Itu posisi semester berapa Kak? Itu saya dapat 4 tuh semester 3, pokoknya semester 5 dan seterusnya. Jadi 1, 2, 4 kalau nggak salah yang ada B-nya. C pun saya juga dapat, saya nggak masalah saya dapat C, tapi kalau D insya Allah nggak ada. Jadi C itu 1 atau 2 ya, tapi selebihnya ya alhamdulillah A gitu. Jadi ya berlalu dengan baik ya. Jadi ketika saya udah ikut organisasi, kuliah makin baik ya, karena saya ngerasa gini, ketika saya ikut organisasi, ketika saya ikut HMTI, kemudian saya ikut IMA ya, mungkin IMA Telkom saya juga ikut waktu itu di edukasi and research-nya, itu saya merasa teman saya makin banyak. Ketika saya mendapat kesulitan, baik itu kesulitan dalam belajar, kesulitan dalam apapun lah itu ya, kegiatan-kegiatan di kampus, nemuin dosen dan sebagainya, dosen udah mulai kenal sama kita, itu kemudahan-kemudahan itu kita dapatkan gitu. Termasuk mungkin kemudahan nilai, dalam artian ketika kita udah kenal dosen, mungkin dosen mungkin si Hesa atau si Fulan gitu ya, itu orangnya baik nih. Nah mungkin dari situ kita dapat sedikit dongkrakan nilai gitu ya, karena kita kenal unsur subjektif itu ada gitu, dan percayalah itu bisa bantu kita gitu. Nah dari situ akhirnya ya saya mencoba untuk makin mengaktualisasi diri. Ketika tahun 2009 akhir, saya ada di persimpangan nih, saya mau ambil 3,5 tahun atau mau saya ambil 4 tahun. Ketika saya ambil 3,5 tahun, maka ya notabene kegiatan organisasi saya harus di-cut. Itu udah konsekuensi, karena kan beberapa ART kayak di MTI ya menyarankan kita untuk 4 tahun, bukan menyarankan ya, mengharuskan, karena masa jabatan kita itu pasti melebihi 3,5 tahun gitu. Ya akhirnya saya ya sholat istiqoroh, minta restu orang tua, alhamdulillah goalnya akhirnya 4 tahun dengan konsekuensi ya, dengan amanah tambahan ya tahun 2010 saya diamanahkan sebagai ketua MTI ya dengan beban
yang menurut saya sih sebenarnya beban nggak nambah ya, karena ketika tahun-tahun sebelumnya saya juga jadi staff, jadi koordinator departemen, itu ya saya jalannya dengan enjoy aja gitu. Waktunya belajar, waktunya main gitu, waktunya jalan gitu. Ya waktunya macam-macam lah, itu semua kalau kita bisa memanage waktu itu dengan baik ya alhamdulillah dapat terlampaui dengan baik juga. Kemudian ketika akhirnya 2010, saya ngerasa karena saya udah ngambil banyak SKS di awal, akhirnya setengah tahun terakhir saya kosong. Semester terakhir saya kosong. Akhirnya di 2010 akhir, saya kurang satu nih di kampus ini, saya belum belajar udah, organisasi udah, yang belum saya di penelitian. Asisten. Nah akhirnya alhamdulillah 2010 akhir saya diterima jadi asisten dan diangkat jadi koordinator asisten lab teknoekonomi ya, di Fakultas Teknik Industri. Jadi saya waktu itu sempat double job, sempat dimarahin juga sama BK karena saya punya TAK di HMTI, pemegang TAK HMTI dan pemegang TAK di lab. Jadi tapi ya udahlah, itu emang amanah ya. Jadi ya, asalkan kita bisa amanah menjaga amanahnya ya alhamdulillah nggak ada masalah gitu sama Bapak Ibu di BK, di kemahasiswaan juga. Nggak masalah lah, yang penting kamu bisa jaga amanahnya, nggak masalah gitu. Dekan juga udah oke, karena kan kebetulan kalau ketua himpunan di bawah dekan langsung, dekan fakultas, dan koordinator lab pun juga di bawah fakultas. Jadi ya semakin enak gitu. Jadi di penelitian kita dapat, kita banyak neliti, kita banyak ikut timnas, di organisasi pun kita udah banyak kerja sama Majelis Hakti, sama ITB, dan ya mungkin yang saya paling berkesan itu saya ikut IMT ya, Ikatan Mahasiswa Teknik Industri Indonesia. Jadi kita salah satu ya mungkin orang-orang yang getol untuk terus memperkokoh IMT ya, IMT Jawa Barat, Indonesia gitu. Dan seterusnya dan akhirnya ya alhamdulillah saya lulus dengan, karena mungkin tadi ya saya banyak cerita di situ, akhirnya saya dapat berapa predikat ya ketika lulus itu, dapat 3 predikat. Yang pertama cum laude ya karena ya alhamdulillah IPK di atas 3,5, kemudian dapat mahasiswa berprestasi karena ada ya tadi ketua himpunan dan itu ya dan lain-lain sebagainya, IMA dan sebagainya, dan alhamdulillah juga IPK tertinggi pada zamannya pada wisuda November 2011 seperti itu. Jadi ya alhamdulillah semua yang dikasih sama Allah ini ya bisa saya jalankan dengan baik, dan insya Allah ini penghargaan yang luar biasa, terutama buat orang tua saya yang udah mempercayakan saya hidup di sini gitu, dengan ya maksudnya hidup normal, hidup wajar, nggak kurang satu apapun. Ya kalaupun kurang ya masih banyak temen ya kan, yang notabene kita banyak temen ya ujung-ujungnya kita hidup di sini juga enak gitu. Dan akhirnya ya lulus, sebelum lulus sudah mulai magang-magang, dan setelah wisuda saya udah langsung kerja. Gitu, seperti itu. Ya perjalanan ini ya cerita di kampus lah, jadi itu cukup menarik menurut saya kalau dibuat sebuah cerita itu cukup menarik. Bangga juga jadi anak kita Telkom gitu ya? Oh sangat bangga, luar biasa, karena kita tahu Telkom itu satu-satunya kampus yang base-nya atau yang basicnya itu adalah telekomunikasi, walaupun mungkin ada yang teknik industri based on telecommunication atau mungkin teknik elektro based on telecommunication atau IF based on telecommunication. Tapi menurut saya ilmu telekomunikasi itu ya kita nggak bisa menyangkal sekarang ini zaman ICT gitu ya. Kita harus melek teknologi, kita semuanya pakai teknologi ya. Kita inilah orang-orang yang terdepan ketika kita mungkin cari kerja, ketika kita nyari peluang usaha, ketika kita nyari peluang bisnis, kita orang terdepan gitu. Jadi kita nggak perlu ragu kita mau lanjut kuliah di Telkom. Ya bahkan saya pun kalau ada rezeki, kalau ada jalan ya saya pengen S2 pun juga di Telkom gitu ya. Entah itu Telkom IT atau mungkin IM atau dan sebagainya. Yang penting saya harus bisa survive gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya buktinya saya bisa survive gitu. Ya gitu ya. Nah ini ya untuk pesan maba-miba yang baru gitu. Oke, ya setelah saya cerita tadi berkoar-koar ya, semangat sekali karena ya saya pengen teman-teman atau adik-adik bisa ya nggak harus jadi saya ya. Jadilah adik-adik sendiri, jadilah pribadi adik-adik sendiri gitu. Mungkin ada beberapa maba-miba yang mungkin di edukasi nggak terlalu itu ya, tapi mungkin entah itu olahraga atau organisasi punya kemampuan lebih. So, tonjolin apa yang teman-teman bisa tonjolin gitu ya. Karena setiap orang punya passionnya sendiri-sendiri, nggak bisa dipaksakan. Aku memang nggak pinter misal seperti itu, tapi aku punya prestasi di sini, ya udah tonjolin prestasimu itu karena kita yakin dengan diferensiasi yang kita punya ya, self confidence yang kita punya, kita akan bisa survive termasuk mungkin di kuliah ini gitu.
Ya mungkin ketika teman-teman maba miba bingung nih ya, wah ini saya jauh dari rumah ya kan, karena mayoritas anak kita Telkom adalah anak-anak rantau ya, dan ya teman-teman harus yang pertama ya restu orang tua itu harus dapat ya, kemudian ya berusaha itu baik akademis maupun non akademis ya untuk meraih prestasi tinggi-tingginya. Kemudian yang terakhir jangan lupa kita berdoa ya pada Allah, karena ya tanpa izinnya kita ya nggak ada apa-apanya gitu, karena itu ya sebuah jalan yang mungkin udah digariskan sama yang kuasa seperti itu. Ya kebanyakan tuh maba-miba tuh ini Kak, mungkin takut, mungkin gimana kalau habis sekolah di IT Telkom tuh mungkin pekerjaan, sudah cari pekerjaan gitu, buktinya sendiri Kak Reza langsung gini tuh, dan mungkin banyak juga teman-teman yang Kak Reza juga mungkin juga belum lulus aja udah dipanggil orang gitu ya. Ya dipanggil orang. Oke. Jadi kalau pengalaman untuk mencari kerja ya, jadi ketika teman-teman udah bisa menjalani hidup di kampus Telkom ya, kampus biru muda atau kampus biru dongker, biru putih ya. Nah itu insya Allah kalau teman-teman itu memang ya istilahnya nggak neko-neko ya, maksudnya kuliah oke, ya serta merta kita ikut organisasi atau kepanitiaan, pasti kita punya nilai lebih gitu ya. Ketika kita udah punya nilai lebih, ya maka orang di luar, maksudnya itu perusahaan, terus ya iklim bisnis apapun itu pasti bisa menerima kita. Ya mungkin kalau saya boleh cerita, ya tadi saya sebelum wisuda, jadi setelah lulus saya langsung magang. Kemudian setelah ya magang pun juga sebenarnya udah ada yang nawarin gitu. Kemudian akhirnya setelah saya lulus langsung masuk ke Bandung Teknopark. Kebetulan saya di sini gitu ya sebagai analis. Nah, kalau pengalaman teman-teman saya pun juga macam-macam ya. Ada yang banyak ya, bukan ada, banyak yang sebelum lulus pun udah bingung ya. Bahkan maksudnya bingung dalam artian bingung ini yang mana nih? Ini diterima gitu. Saya nggak membuat. Saya punya beberapa contoh bukti, mau Astra, Telkom, mau apa semuanya itu saya punya teman hampir di semua lini gitu. Otomotif, telekomunikasi yang emang basic kita ya. Mining, kontraktor, bahkan sampai ya mungkin ada yang lanjut S2 ke luar negeri dan sebagainya, itu udah seperti hal yang biasa, hal yang lumrah gitu. Kalau kita misal masuk ke kantor Telkom ya, karena kita Telkom ya senior kita di sana, kalau saya dapat cerita itu ya lulusan kita Telkom gitu ya. Yang notabene sebenarnya kita nggak ada ikatan dinas, tapi ketika kita masuk sana ya mungkin ada kemudahan karena memang basic kita adalah basic telekomunikasi. Di luar itu pun juga ya kita harus menyadari provider telekomunikasi juga banyak ya, dan mereka pengennya yang udah matang. Nah yang udah matang itu ya kita ini gitu. Dan sebagainya lah. Saya punya banyak cerita kalau tentang ya pengalaman hebat teman-teman saya yang udah masuk ke Astra Group, masuk ke Telkom Group dan lain sebagainya, ke bank, ya itu luar biasa banyak lah. Jadi nggak perlu ragu teman-teman maba-miba, ketika teman-teman masuk ke Telkom, ya teman-teman udah selangkah lebih maju ya. Saya bilang tadi di awal, teman-teman udah nggak ada terdepan, terutama di bidang telekomunikasi, tapi nggak menutup telekomunikasi aja, di luar itu pun juga banyak bidang lain yang perlu disupport telekomunikasi, ICT, dan itu membutuhkan semangat muda seperti kita ini, seperti itu. Mungkin ntar tinggal ini sih Kak, tinggal ini yang di luar konteks aja, pesan untuk panitia PDKT. Wih, pesan untuk panitia PDKT ya. Ya, panitia PDKT ini adalah kepanitiaan yang menurut saya paling strategis. Dalam artian strategis, ya teman-teman ini yang bentuk calon sivitas baru di kampus gitu. Nah, ketika teman-teman panitia ini ya naudzubillah gagal, ya berarti satu generasi itu akan gagal, ya kan? Dan itu jangan sampai terjadi. Makanya pesan saya kepada teman-teman PDKT ya 2012 ini, ya teman-teman harus buat sesuatu yang menurut saya menarik terus menantang gitu. Menantang bisa dalam arti apa saja ya, nggak harus yang neko-neko gitu, karena kita udah gede, kita udah dewasa, mungkin maba-miba juga sama-sama ya, mereka juga kaget gitu ya, ternyata kuliah itu seperti ini. Nah sebenarnya teman-teman panitia lebih ke arah adaptable person for mahasiswa baru dan mahasiswi baru gitu. Itu lebih ke arah sana gitu ya. Termasuk di dalamnya juga peningkatan ya IMTAK ya kan, itu harus teman-teman nggak boleh abaikan, karena
itu fondasi kita. Ketika fondasi itu kita baik, ke atasnya itu ya mau digoyang apapun juga pasti akan baik. Jadi itu pesan kepada PDKT, jangan kecewakan kami ya senior-senior ya untuk panitia PDKT ya. Panitia PDKT ketika saya menyampaikan seperti ini ya, itu juga baik buruknya ya berarti kelihatannya dari output mahasiswa-mahasiswinya gitu. Kalau mahasiswa-mahasiswi 2012-nya bagus ya berarti panitianya sukses gitu aja. Dan saya harap teman-teman sukses seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Termasuk saya salah satu alumni PDKT. Ya, saya nggak ikut. Jujur saya nggak pernah ikut. Alhamdulillah. Jadi waktu PDKT itu saya ikut terus sesinya mulai dari jam 3:30 pagi sampai sore. Ya, kan masih zaman itu masih berapa hari saya? 10 hari. Masih 10 hari. Jadi ya ambil hikmahnya aja. Mau 10 hari, 3 hari. Yang penting teman-teman bisa mengemas acara itu dengan baik, mendeliver konten-konten yang teman-teman pengen sampaikan dengan baik, ya saya rasa mau berapa hari pun itu cuma masalah teknis aja gitu. Oke sih, mantap kali ya. Langsung tagline lah Kak. Oke. Ini stop dulu ya Pak? Nggak apa-apa, lanjutin. Masalah jadi kan bisa diedit. Ditinggiin nggak? Bisa? Oh sini dong bos. Oh iya. Nggak apa-apa. Bisa. Biar bareng. Nah, PDKT 2012, I transform, you transform, dia transform. Udah? 1, 2, 3. PDKT 2012, I transform, you transform, we are transformers. Oke.